ketika Nippon hadir, semua semakin kacau. Mereka pintar. Mengambil hati kita. Itu. Tapi mereka juga Punya tujuan tertentu. memberi Ya. pandangan berbeda, Ya betul. Iya. cara berpikir berbeda, Ya. Itu pinternya Nippon. yang pada akhirnya mereka sadar Ya. bahwa bangsa ini tidak bodoh. Proklamasi kami bangsa Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Risa Ghost Kartur. Tur. Oke guys, hari ini Iya. di bulan Agustus berarti ya kita Agustus. sayang Agustus. kita sedang, kalau lihat dari bajunya mungkin akan ada sama dengan satu episode lainnya yang Putih gitu ya. tema-temanya sih pengennya ya semoga kita bisa membawakan tema ini dengan baik di bulan ini, Min. membahas tentang sejarah, Gitu. dibalut sejarah lah gitu, tentang sejarah, tapi tetap semoga kita mendapatkan informasi dari sisi lain, sudut-sudut kota Bandung. Wih, apalagi ini daerahnya kaya akan cerita. Betul. Ya. Lewat ini. Kita lagi jalan di sekitaran Asia Afrika. Asia sekarang Afrika. ya, jalan Asia Afrika yang Dari Simpang, Simpang ya? dari Simpang, Simpang, Asia Afrika. Asia Afrika, dan dulu ini menjadi salah satu tempat yang cukup elit lah ya pada Betul. zaman penjajahan dulu. Zaman Ini tuh termasuk pusat kota banget kan dulu. Ya, kawasan elit lah. ya kan ada apa? Concordia ya apa? Ya. Majestic Iya, ya kan? Concordia. Priangan, Ya, Roman. orang pada orang kaya pada zamannya itu berkumpul, dan gak jauh juga ada kilometer 0 di sini kan. Iya benar. Di mana pada zaman dulu disinilah kayaknya akan memulai jadi sebuah pusat kota. Kalau nggak salah sih dulu kayaknya Belanda ini ingin bikin Eropa kecil di sini. Iya. Makanya kita punya julukan Paris Van Java. Paris Panjapa. Betul. Bahkan Paris Panjapa. Ya, Atau PVJ yang sekarang ada di Iya, Sukajadi. betul. Ya. Pinter tetap pinter. Kalau ngambil nama PVJ itu pinter. Nggak baru ke Batu, ke komersil ya. sebelum di PVJ, icon loh di Bandung bisa. Nah, Bahkan ini Kang, jalur yang nanti kita lewatin tuh ada salah satu sumur ya katanya ya. Betul. Betul ya? hmm. Sumur Kilometer, Bandung ya. Kita melewati Savoy-Homan, ada Gedung Merdeka di daerah situnya. Apa ya, sumber apa ya? Kita pernah ke sana ya. Hampir semua titik di kota ini adalah kita. Sumber air itu di sini. Sedekat. Pak enggak kalau jalan Asia Afrika ini Pak, dulunya mungkin nggak Asia Afrika ya namanya? Enggak. Jadi kalau lihat rangkaian jalannya sih, si jalan ini nyambungnya awalnya mungkin ke cerita 0 km.
Dimana saat itu Dendels mau bikin jalan dari Anyer menuju Panarukan kan, Panarukan ya. dan melewati lintasan ini. Nah, lintasan ini mulai dijadikan sebuah kota itu ketika Dendels melewati daerah sini, terus menancapkan tongkat yang terkenal itu di kilometer 0 itu. Dia bilang ke Wiranata Kusuma, usahakan saat saya kembali tempat ini sudah menjadi sebuah kota. Akhirnya jalan ini dibangun. Nah, transportasi berjalan ini membuat hubungan antar satu daerah kan jadi berjalan ketika si jalannya sudah ada. Itu masuk salah satu jalan besar juga ya. Yes. Iya. Sebelum ada jalan-jalan besar lainnya gitu. Iya. Jadi gedung-gedungnya juga heritage semua ya. Betul. Malah kalau sudah. Bapak ngomongin kita buat Eropa kecil nih si Paris Van Java ini, beberapa pengalaman kita selama syuting di daerah-daerah sini, pasti kita membaca sebuah artikel, kadang ya sejarahnya, kadang harus tepat menyampaikannya. Dan lihat foto-fotonya teh memang, walaupun aku belum pernah ke Eropa ya, tapi kayak ini bangunan-bangunannya teh memang mengacu pada bangunan-bangunan di sana. Benar Dan banget. looks-nya teh beneran beda aja sama kota Bandung gitu. Mungkin desainer dari arsitek ya istilahnya ya. Betul, Arsiteknya itu katanya didatangkan langsung dari Eropa, khas banget lah. Nah, ini tuh Ini sebelah kanan kita ini dulunya penjara. Yes, kalau orang Bandung lama pasti nyebutnya daerah sini nyebutnya Bancai kan, Bancai ya. Bancai. Nah, Bancai itu sebenarnya awalnya adalah sebuah tempat yang digunakan sebagai istal kuda. Nah, kenapa di setiap kota ada Bancai, ada istal kuda? Jadi karena transportasi saat itu belum banyak pilihan, untuk kebutuhan pengiriman pos itu menggunakan kuda kan. Sementara kuda itu punya kekuatan untuk berapa jarak tempuhnya. Ya, karena hewan jadi, ya. si kuda ini akan istirahat di istal diganti dengan kuda yang lain menuju perjalanan yang lain. Termasuk di istal biasanya didekatkan dengan penjara. Waktu itu tuh kalau ada kriminal atau segala macam akan ditaruh di situ. Tapi berjalannya waktu di Bancai ini ada satu kejadian yang nyambung dengan kemerdekaan Indonesia, benar? Ya. Yes. Dimana di Bancai ini di lapas yang tidak jauh dari kita parkir ini, Pak Soekarno pernah dikurung di situ. Dikurung di situ. Iya, betul. Dan di situ pun kayak cerita bareng sama Ibu Inggit. Yes. Iya kan? Yes. Yang surat. Kayak kalau nggak salah ya. Jadi Pak Soekarno teh sudah di penjara pun dia tidak berhenti belajar dan ingin tahu bagaimana sekelilingnya, ya khususnya di Bandung saat itu. Nah, yang menjadi informan untuk Pak Soekarno saat ada di dalam penjara itu Bu Inggit. Konon bersuratnya pun kalau nggak salah pakai telur gitu. Oh ya? Karena kan diperiksa. Iya. Kalau ada tulisan yang aneh-aneh pasti disita sama orang Belanda. Kalau nggak salah teh ada kode-kode menggunakan telur bahwa di luar aman. Siapa yang ketangkap itu menggunakan kode-kode dari telur itu. Sekeren itu zaman dulu. Dan ini si penjaranya itu masih bisa dilihat sebenarnya ya. Masih. Karena dijadikan sebuah bisa dibilang monumen atau apalah ya. Ya, salah satu tonggak sejarah di mana Soekarno menuliskan gagasannya yang akhirnya dibacakan di yang nanti akan kita datengin itu di dalam penjara itu. Jadi pas banget lah kalau kita ngomongin sejarah ini di bulan Agustus buat naikin lagi rasa nasionalisme kita, makin sayang sama Indonesia karena perjuangan tokoh-tokoh kita dulu teh luar biasa. Iya. betul sekali itu. Gak jauh dari situ tuh di sebelahnya itu juga ada peristiwa bersejarah juga. Mungkin koreksi kalau saya salah, saya pernah dengar bahwa pas Bandung Lautan Api tuh, itu juga salah satunya terjadi ledakan yang di pusat kota untuk pertama di sini tuh dari situ, di belakang gedung bank gitu, dar gitu di situ. Nah ini mungkin harus dijelasin juga, Mbak, sama
teman-teman yang nonton yang angkatan sekarang mungkin tidak terlalu tahu dengan Bandung Lautan Api. Jadi Bandung Lautan Api ini sebenarnya kan secara selewat mah kayak Bandungnya dibakar sama Belanda kan. Kan banyak yang punya pemahaman seperti itu kan. Iya. Padahal sebenarnya waktu itu adalah protesnya orang Bandung terhadap orang Belanda sebenarnya. Iya. Jadi ketika tahun 49 kalau tidak salah, ketika Belanda 49 atau berapa saya lupa. Ketika Belanda sudah pergi dan balik lagi ingin mengisi Bandung, orang pribumi terido. Saya nggak mau aset kita dipakai lagi sama orang-orang Belanda. Akhirnya mereka merelakan rumahnya dibakar oleh mereka sendiri. Di bumi hanguskan. Bumi hanguskan oleh mereka sendiri dan mereka kabur ke daerah selatan. Toha sana ya. Iya, daerah selatan. Karena ada ini dulu ultimatum. Ya. Tinggalkan Bandung. Oke, kita pergi tapi kita bakar gitu. Ya, dengan tujuan mungkin Belanda nggak bisa menempati area tersebut. Udah hangus, nggak bisa sudah dibakar. dijadikan apa-apa. Bukan cuma terjadi di Bandung ya sebenarnya. Beberapa tempat yang kita kunjungi juga bukan rumah, kadang gudang senjata apa. Mereka tidak mau diambil alih lagi, kayak kita bakar aja. Kalau kita habis, kamu juga nggak boleh punya apa-apa. Mantap dong. Pengorbanannya pendahulu kita ya sampai sejauh itu merelakan kekayaannya, berarti kan kalau namanya rumah mah isinya semua ada di situ. Mereka meninggalkan rumah, ngambil barang-barang secukupnya yang bisa diambil, ya rumahnya dibakar gitu, ngerelain harta mereka untuk dilepasin. Luar biasa. Itu mengartikan juga bahwa kalau sebegitu dahsyatnya penderitaan mereka ya, ibaratnya penjajah sudah keluar mau balik lagi, saking nggak maunya akhirnya mereka ngorbanin harta bendanya gitu ya. Iya benar. Iya. Udah nggak mau lagi gitu. Kalau di sisi goibnya nih Bang Jeff ya, tepatnya kita jalan dari tadi ini, apa nih yang dirasakan Bang? Lebih baik kalau yang paling kita tidak punya apa-apa. Baru santai. Ya. Selamat malam. Daripada negara bukan milik kita. Lebih baik tidak punya apa-apa ya. Bagaimana pada masa itu seperti apa sih? Bisa kita bilang sulit, tapi tidak sesulit itu. Mungkin kalian tahu penderitaannya saja, tahu apa yang mereka lakukan pada kita, tapi percaya seluruh jiwa raga ini tak ada harganya dibanding memperjuangkan tempat kita dilahirkan. Iya. Saya hanya seorang biasa. Ya. Saya antar surat-surat, berita-berita itu. Iya. Motor pesan. Saya lihat bukan hanya kertas, bukan hanya tulisan atau pesan, tapi harapan dan perjuangan yang mereka torehkan. Lebih besar dibanding kecilnya tulisan. Iya betul. Dan selembar kertas yang mudah terbuang.
saya masih belum bisa ngomong apa-apa karena yang Anda ceritakan memang terbayang seperti apa kondisi saat itu, tidak mudah dan ya bingung kondisi saat itu. Ada sedikit sudut pandang saya. Hal besar akan terlihat besar. Hal-hal kecil akan mungkin bahkan tidak terlihat. Ya, betul. Perjuangan kecil. Tapi saya akui tidak semua dari mereka itu jahat. Ya. Tidak pantas rasanya mereka pun tidak semua punya kuasa. Mereka hanya menuruti perintah. Iya betul. Mereka hanya bekerja. Banyak dari mereka suka tempat ini. Ya, betul. Ingin lebih mengenal kota ini. Ya. Saya saksinya. Ya. Wow. Ya itu dia saya bilang kenapa saya bingung juga. Ya kondisi perang berbeda mungkin ya. Tidak bisa senyaman saat ini. Itu akan sulit. Ada yang disalahkan, ada yang dibenarkan saat ini. Tidak semua pandai membaca. Yes, betul. Hanya terlontar Ya betul. menjadi cerita yang berbeda. Ya. Ketika Nippon hadir, semua semakin kacau. Mereka pintar. Ya. Mengambil hati kita, Betul. tapi mereka juga Punya tujuan tertentu. memberi Ya. pandangan berbeda, Ya betul. Iya. cara berpikir berbeda, Ya. Itu pinternya Nippon. yang pada akhirnya mereka sadar Ya. bahwa bangsa ini tidak bodoh. Ya, terima kasih Terima kasih. sudah mau berbicara dengan kami, sudah mau menceritakan apa yang terjadi saat itu. Kami senang sekali mendengar cerita Anda agar kami bisa semakin mencintai bangsa ini. Sekali lagi, saya hanya pengantar surat. Ya. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Merdeka. Sedih, euy. Wah, tadi yang terasanya apa Kang? Ya, Udah dari apa baca tadi, Salah satunya di situ ya, bekerja di situ. dia kayak kerasanya dia memang bukan lama apa ya, banyak beraktivitas di situ, mungkin mengirim Ya, mungkin yang tadi, surat-surat untuk orang-orang di dalam. Dia banyak, karena yang aku kebayangnya dia banyak ngobrol. Orang-orang di dalam itu bukan orang-orang kriminal aja gitu, kayak banyak orang-orang penting, banyak orang-orang yang memang pintar yang ditahan karena menyuarakan banyak hal. iya, itu. Mungkin dia dapat pandangan-pandangan itu. Soalnya zaman itu mungkin yang sedikit bersuara langsung ya, langsung ditangkap ya.
Iya, Makanya isinya penjara berontak itu kan. sedikit kan tangkap. Oke, Menarik kita banget ini. lanjutkan perjalanan. Ini viaduk nih. Ini juga cukup lama ya rel kereta itu. Iya. Ya, ini penghubung kereta ini emang dibikin dari zaman Belanda juga. Pak. Kita pun pernah ketemu satu sosok kalau nggak salah ya. Hah? Cerita banyak juga kalau nggak salah. Dan kalau kita perhatiin si viaduk ini sebenarnya bentuknya hampir sama dengan yang di Jogja, ingat nih? Oh iya benar. Kalau menuju Sama Malioboro, banget ya. ya, Iya, ya lintasan keretanya. Oh iya sama pisan ini. Viaduk itu apa? Jalannya semua. Lupa Iya ya. sih pengertiannya si viaduk itu. Viaduk. Bahasa Belanda viaduct ya. Nah ini kita mendekati salah satu tempat yang cukup bersejarah juga di Bandung. Jadi ini bisa jadi salah satu destinasi teman-teman kalau yang main ke Bandung, pengen tahu sejarah apa yang telah terjadi di Bandung. Salah satunya ini ada satu gedung yang disebutnya adalah Indonesia menggugat. Ya Wow. itu yang menjadi sorotan dunia sebenarnya, Pak. Ketika Pak Soekarno diadili di situ, jadi pengadilannya di situ, Pak Soekarno membacakan surat yang sudah dia tulis dan dia sangat tidak setuju dengan penjajahan. Pas lagi di Pengadilan itu. pengadilan pas habis dari penjara Banca ya. Si Nyambungnya Vladeonya ke itu, sini. si Vladeonya itu teh ditulis sama wartawan-wartawan, akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Nah, jadilah disebutnya Indonesia menggugat karena yang tahu dunia. Wah, dari Luar biasa, dari kan? gedung itu ya. Iya. Iya. Penjajahan. Sedih kan. Jadi Seru sih kalau ngomongin sejarah gini. Seneng saya mau ngeliat kayak ngeliat bangunan ini teh dulunya Betul. naon gitu ya. Kumaha gitu. Nah, kalau bicara bangunan Kang, Ya. hampir semua bangunan peninggalan Belanda itu pasti ada batu kalinya ya. ya beberapa ya. Ya secara Hampir pondasi semua pasti tuh, itu. Bangunan-bangunan besar biasanya. Ciri khas tuh kayak gitu kan, Iya. ada tuh pasti. Ciri khas itu. Hampir semua bangunan tua di Bandung peninggalan Belanda pasti. Itu ada arti sendiri nggak sih ya? Kak? Atau hanya sebagai Kalau aku lebih dulu, kalau aku ya maksudnya aku dulu deh. Banyak melihat bangunan-bangunan yang kayak gitu di kota tuh sebenarnya jarang, tapi jadi ciri khas sebenarnya Bang. Kayak batu-batu di bawahnya ya. Malah banyaknya di dataran tinggi. Itu khas pasti bangunan Belanda di dataran tinggi teh. Pasti ada bata-bata Pasti bawahnya. gitu. Batu kali maksudnya. Batu kali ya, batu-batu kayak gitu di bawahnya teh. Nah biasanya yang seingat aku gitu dan main ke sana sini teh banyaknya di dataran tinggi sama daerah-daerah perkebunan. Nggak tahu juga kenapa, atau memang mungkin pakemnya, dan melihat beberapa bangunan di luar pun ada yang seperti itu ya. Beberapa bangunan mungkin tidak semua. Kadang saya kalau ngelihat rumah sudah gaya seperti itu udah pasti ada peninggalan Belanda. Nah, Nah, sama penasarannya Helena ini ya, Mana? di sebelah kiri kita ini. Saya sempat cari tahu ini siapa. Ternyata sebelah kiri. Kayak ini. Nah, ini ada rumah atasnya tulisan Helena. Oh, oke. Karena kalau dulu rumah-rumah Belanda khususnya di Bandung itu pasti ada nama di atasnya. ya, itu sempat kita bahas apa ya, lupa. Ada Helena itu bener ya katanya nama putrinya ya. Ya, anak Biasanya ya. Anaknya? perempuan. Anak perempuan biasanya. Biasanya anak Perempuan ya. perempuan. Anak perempuan Di si Cipaganti pemilik ya. rumah biasanya menempatkan namanya di atas rumahnya itu. Oh, ini menarik. Ini salah satu alasan saya betah di Bandung tadi. Oh, bukan karena teh Anggi. Oh, ternyata Salah satu. ternyata gara-gara Helena. Helena. Salah satu alasannya. Ada Helena. Yang seru lagi sebenarnya kalau kita ngomongin sejarah ya, untuk aku gitu yang mungkin Sahabat yang lewat. suka interest lah, dari nggak harus kalian baca, nggak harus kalian kayak, kalau ada beberapa orang yang malas membaca lah, kita tahu lah gitu. Nggak banyak, nggak sedikit juga gitu orang tuh kadang mager baca ya artikel gitu yang kaku dan lain-lain. Tapi banyak juga orang yang tertarik kayak dari bangunan-bangunan. Benar. Nah bisa dimulai dari situ kayak, ih bangunan ini teh biasanya punya arti, atau bangunan ini bekas siapa, mulai dari situ aja.
memulai ketertarikannya biasanya kalau aku gitu. Iya. Karena bentuk fisiknya dari barang, dari bangunan, ini bangunan teh rumahnya gini ya, ikonik. Nah, Iya. itu yang akan mengundang minat baca kita, kayak ini bangunan apa ya? Dicarilah bangunannya, kan kita di Google, di Pinterest pun sekarang bisa masukin foto-foto kan. Iya. Iya. Ntar keluar dari situ teh karena ketertarikan awal kita dari Akhirnya visual. mau baca. Nah, kalau itu ya, maksudnya biar kalian juga Iya. tertarik untuk mengenal sejarah kota kalian. Nggak cuma orang Bandung ya guys, Betul. Iya, di tiap seluruh kota pasti betul punya. Cimahi, bahkan tuh yang mes, aku kadang beberapa yang dekat kampus teh rumah-rumah apa kayak Belanda ya banyak pisan. Ya kita rumah jagal dulu. Hmm. Itu teh kayak masih ada loh di sekitar kita, si kolam renang apa Berkeley ya, Berkeley. Iya dulu. Itu tuh kayak masih banyak banget kayak di sekitar kita. Bahkan kalau ngikutin TikTok tuh FYP aku teh bangunan-bangunan lama. Apa sekarang lagi rame kan Lagi kayak ramai ya. sisa-sisa Majapahit gitu ya, walau alam lah Oh, gitu. iya. Itu ahli-ahli yang akan lebih paham. Cuman kayak masih ada loh perkampungan Majapahit. Nah, kalau aku dimulai dari video-video ketertarikannya untuk lebih mengenal lagi kayak ini teh apa ya. Dari situ kan karena kita kepo nanggung nih berita atau video yang cuma segitu, jadinya googling, jadinya apa. Cari tahu jadi. Nah, Cari tahu. itu Karena sih penasaran kayak itu ya. menarik minat, kayak tahu untuk sejarah Terus Iya benar. kayak gitu. bangunan, karena yang satu juga kalau bangunan Belanda katanya kalau di Bandung itu juga pakai tumbal katanya. Betul. Kita waktu itu di Kebumen kok nggak salah Beberapa ya, ya di Bandung pun beberapa apa kayak orang bangunan Belanda tuh teh percaya nahanya juga ya. gitu. Kebumen ini Surabaya gitu bukan Semarang Gitu. Semarang yang Iya. katanya rumahnya gini. Hmm. Tapi yang kita temui pada akhirnya kayak ya Tuhan kita pun mempercayai itu karena mengikuti tradisi apa yang Tradisi. biasa dilakukan di Indonesia. Mempelajari budaya mereka itu. Mereka bentuk penangkalnya, mungkin beberapa orang kena juga nih gitu sama hal-hal yang kental di budaya kita. Betul. Sampai akhirnya ngelawannya sama orang kita juga, sama tradisi kita Nah juga. itu. Gitu. Nah, ini kita berarti di satu daerah lokasi di mana mungkin kalau sekarang banyak pangkalan-pangkalan militer lah, Oh, Oke. ya kan. Dari di sini ada di sebelah sana, pokoknya daerahnya apa ini jalan apa sih namanya, kayak jalan Aceh dan lain-lain tuh sekitarnya kan ada Nama-nama pulau. iya nama-nama pulau itu juga banyak sekarang dijadikan markas-markas lah tuh Iya. dari TNI gitu. Apakah pada zaman dulu juga mungkin markas kah atau kantor kah gitu kan? Kan gak jauh dari sini ada Rumah Kentang, ya kan? Ya. Gitu. Biasanya gitu sih ya. Ya kan? Masih dari dulu berarti tempat Kalau militer yang ya? militer ya karena turun terus gitu, militer Belanda, militer Yes. Ya nyambung dari cerita yang tadi, ketika Bandung akan dipersiapkan untuk menjadi sebuah ibu kota, karena kan asalnya di Batavia. Ketika Batavia Jakarta, Ya. ketika Batavia sudah tidak kondusif karena banyak penyakit, terus banjir, akhirnya orang Belanda ini pengen pindahin si ibu kotanya di mana nih. Nah, tercetuslah untuk dijadikan ibu kota itu Bandung. Tentunya untuk kebutuhan ibu kota, infrastrukturnya pun harus dibangun, Mbak. Iya. Akhirnya kepemimpinan segala aspek tuh akan ada di kota itu kan. Iya. Untuk menunjang ya akhirnya dibangunlah bangunan-bangunan yang kita bisa lihat sekarang itu. Nah, termasuk bangunan-bangunan militer ini memang dipergunakan untuk kebutuhan militer. Oke, pada zamannya. Ya, karena yang saya tahu si taman yang ada di samping ini Ya, kita ini. ini tuh sebenarnya awalnya lapangan luas yang kosong untuk pelatihan prajurit mereka di lapangan ini. Kalau sekarang mah udah rimbun, udah enakan ya. Iya. Kalau dulu kan mah Pelong Lapang, aja ya. Boy. panas orang dijemur di situ. Ya ini lapangannya yang dipakai di sini. Gitu. Termasuk kan kalau ngomongin infrastruktur yang disiapkan orang Belanda di Bandung, ya yang udah paling banyak dikenal mah ya si Gedung Sate lah. Ya, Itu juga kan kebutuhan untuk pemerintahan mereka. ya itu daerah pemerintahannya. Oh. Sama. Nah, gini. Kalaupun kalian lihat SMA 5 SMA 3 yang itu sudah ada dari zaman Belanda, apalagi Gedung Sate lah. Ketika kalian lihat foto-foto lamanya guys, kalian googling dengan gampangnya sekarang akses untuk mencari foto-foto itu teh. Wahas ya. Kelihatan dari atas teh memang kiri kanannya teh kosong weh. Ngasih sawah. Benar-benar kosong, sawah, Benar. tanah kosong, ngegeblak. Yang memang benar teh yang kata omongin
ini tuh akan dipersiapkan untuk sesuatu gitu. Iya. Kebayang nggak sih ini bukan apa ya maksudnya omongan aku kayak aku karena aku suka bangunan lama dan lain-lain. Kebayang kalau kita tidak ada konflik ini itulah gitu, apapun itu yang terjadi di masa lalu semuanya lengkap sampai terjadinya bukan ibu kota atau pembangunannya terjadi sampai beres. Saat kota Kebayang nggak sih bangunan yang ada di kota Bandung itu seindah apa gitu. Sekarang juga sudah indah lah gitu. Masih Karena- ada sisa-sisa lah. Betul, Masih ada sisa-sisa. percayalah gitu orang-orang Bandung mah tentang bangunan, desain dan lain-lain. Cuman kayak mana? Semarang lah. Oh iya, Ya, Semarang udah Semarang cukup tuh kota banyak tua ya. ya. Kota tua ya. Ketika aku jalan-jalan nih kita Iya. jalan Bang Javi tuh sering kan ke Semarang. Masih ya Allah ini kayak kebayang orang berlalu lalang gitu. Kayak itu kan berapa kali lipatnya Braga aja yang Seuplak doang. sisa-sisa seuplak gitu. Cuman kita kebayang masa lalunya seperti apa gitu, Iya. flashbacknya. Apalagi Semarang yang beneran Satu sedutan kota. kota ketika kita ngelihat daerah-daerah di Eropa, Itali yang ada Ya. jalan-jalan kecil dengan gunung-gunung tinggi Iya benar. khas mereka tuh. Ini dulunya kayak gini banget nih, apalagi dilengkapi dengan pengetahuan sejarahnya. Ini dulunya penjual kuda, penjual apa, Iya. kebayang kan ada Iya. transaksi dan kegiatan yang terjadi di masa lampau. Betul. Itu teh indah jadinya jatuhnya. Kita tahu ceritanya, kita menghargai sejarahnya. Jadinya ujung-ujungnya akan juga menjaga apa yang sudah ada sekarang dan tersisa sekarang. Itu betul tuh. Itu banget. Banyak lah. Belakangan kita balkot ya. Dulunya Ini katanya juga salah satu. kebun kopi juga nih dulunya kan. Bukan kebun kopi pak, Lebih ke apa sih? tapi tempat penyimpanan kopi. Tempat penyimpanan kopi ya. Heeh. Yang ujung sana, Ujung sana yang kan. dijadikan kantor. Kalau ini mah memang taman. Taman. Peter's Park. Wah. Badak teh karena memang banyak badak gitu. Kata ya patung. Lupa ya dulu teh, lupa ya. Pernah itu di sejarah, kalau orang Bandung mah diceritain tentang badak itu. Bukan sih, sebenarnya bukan ada badak tinggal di situ. Kan Karena biasanya badak luas ya. mandi di tempat yang berair ya. Mm-mm. Jadi menandakan ini teh tempat yang subur gitu. Oh. Ranca badak, data aya badak silsilahna gitu baheula teh. Iya. Jadi badak kan? mah nya di ujung kulon kan. Ujung kulon. Iya. Makanya Aya kenapa teh pemandian badak. ada patung badak di balai kota. Itu bukan tanpa sebab Iya. ya, ternyata mungkin dulu sumber air kan Ya, di situ bisa ya. jadi gitu. Kan dekat juga sama Cikapundu. Ya, betul. Dari Bandung ke Padalarang dan ke arah Cianjur ada satu bangunan di daerah yang kapur-kapur gitu, gunung kapur semua teh apa Ya. ya itu? Cipatat, Aku lupa banget lewat. Cipatat. Cipatat ya. Kekepoan aku teh kayak itu bangunan kok tinggi, udah sisa puing-puingnya aja tapi masih ada tulisan yang dibuat dari semen lah gitu. Kayak rumah-rumah yang ada tulisan namanya. Ya. Kepo kan aku teh nyari bangunan ini di daerah sini. Ternyata memang ada sejarahnya sampai di titik itu pun gitu yang sekarang menjadi jalur apa ya transportasi lah gitu. Setiap jalan di Bandung tuh banyak cerita. Ini Betul. jalan Tamblong pun Nah, ini nih di sebelah kiri kita ini terjadi dulu macam-macam. ada mes namanya Enok atau apa tuh. Mhm. Iya. Sebelah kiri ini ya. Nah, sebelah kiri. Saya pernah ada cerita ternyata mes itu tuh tempat banyak yang dikuburin. Kayak seperti apa ya? Penjahat lah kayak gitu. Zaman dulunya. Ya inget penjahat. banget aku bangunannya itu. Yang lowong dulu ya baru bangunannya. Ini pas ditempatin ke bagian ruatan di situ, terus dibongkar tulang semua. Waduh. Di sini nih. Nah, ini juga masuk dalam apa lingkaran apa namanya istilahnya itu? Cagar. Cagar Budaya. budaya. Nah, ternyata dicek dulu-dulunya seperti apa ya bekas tahanan-tahanan Belanda. Iya. Nah, kalau ada rekomendasi nih kita pengen didatengin kemana nih? Tuh, Selama Agustus ini ya. mau banget. Sini, boleh. Ternyata yang kita nggak tahu ya, Pak, kayak Iya. ini di daerah aku misalnya di Ada daerah sejarah apa? Ada sejarah apa gitu. wah, misalnya daerah mana jauh gitu. Tapi ada loh ini satu bangunan yang dulunya tuh dia tuh beliau tuh atau pemilik rumahnya tuh adalah siapa. Oh, itu menarik banget buat kita. Boleh tulis di komen atau DM ke Instagram kita @tim_junarisa. Nanti ada tim Junarisa yang akan ngehubungin kamu, mungkin kita bisa ketemu gitu kalau kamu rekomendasiin tempat buat penelusuran kah, atau mungkin Kak jalan ini dong tolong telusuri Betul. sejarahnya, pengen tahu, boleh banget. Oh, iya. Selama Apalagi bulan kalau ada barang Agustus antik ini. DM aku gitu. Ah, itu Langsung. mah
thrifting gitu. So, kira-kira barang antik punya Oke. kakeknya. Digas Ya. Kalau gitu terima kasih banyak sudah menonton Junaisa Ghost Cartour edisi kemerdekaan Yo. Agustus hari ini. Semangat. Ada apa nih 17 Agustus kita nih? Aduh, Ngapain masih ya? rahasia-rahasia. Si rahasia 17 Agustus. Ya, benar tahun lalu mah games. Iya. Kira-kira kita akan lomba kah atau kayak gimana? Pokoknya tungguin aja Agustus ini bakal makin seru kalau gitu. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupakan sejarah nanti jas merah. Jas Ya. merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah karena sejarahlah kita bisa ada sampai hari ini. Yes. Kalau gitu kita pamit. Terima kasih. Jangan lupa apa? Subscribe, komen, komen, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum.